Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Kartika dari kelas B3 dengan nomor induk 065-2022-0113. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah metode penelitian. Judul yang saya ambil yaitu Strategi Komunikasi Pemasaran dalam Menarik Minat Beli Konsumen. Studi kasus UMKM PT Karya Mega Reski. Langsung saja, bab 1 pendahuluan bagian A latar belakang. Komunikasi merupakan aktivitas terpenting yang dilakukan oleh manusia dalam menyampaikan ide-ide atau gagasan yang ada dalam benaknya kepada orang lain. Tanpa adanya komunikasi, manusia tidak akan mampu berinteraksi kepada satu sama lain, seperti yang diungkapkan oleh Rogers dan Kincaid bahwa komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Wiryanto 2004-6. Manusia tidak terlepas dari komunikasi, seperti aksioma komunikasi menyatakan, we can communicate. Hal ini berarti manusia selalu melakukan komunikasi dalam kehidupan sehari-harinya, baik secara formal maupun tidak formal, secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, komunikasi menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Komunikasi tidak hanya terjadi pada manusia, dalam kehidupan organisasi, komunikasi sangat dibutuhkan dan terjadi di dalamnya. Dalam sebuah perusahaan besar khususnya, ketika perusahaan akan menghadapi para konsumennya pada saat memasarkan produknya dan produknya terancam dengan persaingan bisnis yang kuat. Tanpa adanya proses komunikasi, maka produk yang dihasilkan oleh perusahaan tidak akan sampai pada konsumennya. Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi yang begitu pesat dan kebutuhan manusia yang mampu mengikuti dengan kemajuan zaman, setiap perusahaan mendapatkan suatu tantangan dalam penjualan produknya. Dalam dunia pemasaran, tingginya tingkat pemasaran suatu produk yang beragam menjadi suatu masalah atau tantangan bagi divisi marketing di setiap perusahaan dalam persoalan persaingan pasar. Banyak bermunculan produk-produk yang kemungkinan berpeluang besar menyerupai produk yang sudah ada atau sejenis, sehingga membuat suatu persaingan antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Ide-ide kreatif yang datang dari benak daripada marketer dalam mengiklankan atau mempromosikan dan memilih produk yang diiklankan tersebut. Hal ini bisa kita lihat pada televisi yang menyajikan berbagai ide-ide kreatif dalam mempromosikan produk yang ditawarkan, dan itu menjadi daya saing yang sangat kuat dalam dunia pemasaran. Bagian B, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana UMKM PT Karya Mega Reski dapat memahami dengan baik kebutuhan dan preferensi konsumen mereka. Yang kedua, bagaimana UMKM PT Karya Mega Reski dapat memanfaatkan media sosial dan platform online untuk memperluas jangkauan mereka. Bagian C, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengidentifikasi dengan baik kebutuhan dan preferensi konsumen yang dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang apa yang diinginkan oleh pasar. Yang kedua, untuk meningkatkan interaksi dan keterlibatan konsumen melalui media sosial dan platform online, dengan tujuan membangun hubungan yang lebih baik antara UMKM PT Karya Mega Reski dan konsumen. Yang ketiga, untuk memperluas jangkauan bisnis UMKM PT Karya Mega Reski melalui media sosial dan platform online dengan fokus pada peningkatan visibilitas dan daya tarik. Bagian D, manfaat penelitian. Bagian A, manfaat teoritis. Yang pertama, penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori yang lebih baik dalam bidang pemasaran dan perilaku konsumen, memberikan wawasan teoritis yang baru yang dapat diterapkan dalam studi selanjutnya. Yang kedua, hasil penelitian dapat berkontribusi pada literatur akademik dengan menambahkan pemahaman tentang cara konsumen berinteraksi dengan media sosial dan bagaimana preferensi mereka memengaruhi perilaku pembeli. Bagian B, manfaat praktis. Yang pertama, penelitian ini dapat membantu UMKM PT Karya Mega Reski dalam meningkatkan strategi pemasaran mereka dengan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan preferensi konsumen, sehingga meningkatkan efektivitas dan meningkatkan penghasilan. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan konsumen dengan memahami lebih baik preferensi konsumen dan cara memanfaatkan media sosial dapat membantu UMKM PT Karya Mega Reski dalam membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen dan loyalitas konsumen. Yang ketiga, perluasan pasar dengan memanfaatkan media sosial dan platform online. UMKM PT Karya Mega Reski dapat memperluas jangkauan mereka, menjangkau lebih banyak konsumen potensial, dan membuka peluang baru untuk pertumbuhan bisnis. Yang keempat, UMKM PT Karya Mega Reski dapat mencapai pertumbuhan bisnis yang lebih baik dan meningkatkan minat konsumen yang pada gilirannya dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Bab 2, tinjauan pustaka. A. Komunikasi. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communis, yang berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Akar kata komunis adalah komuniko, yang artinya berbagi. Dalam hal ini yang dibagi adalah pemahaman bersama melalui pertukaran pesan.
Berdasarkan paparan definisi mengenai komunikasi di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan proses pertukaran pesan antara satu orang atau lebih, yakni dari pengirim ke penerima atau komunikator ke komunikan, dengan maksud untuk menciptakan pemahaman atau saling pengertian di antara kedua belah pihak. Yang kedua, proses komunikasi. Proses komunikasi terbagi menjadi dua tahap, yaitu proses komunikasi secara primer. Dalam proses ini, penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, kial atau gestur, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran dan atau perasaan komunikator kepada komunikan. Proses komunikasi secara sekunder. Dalam proses ini, penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua. Media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi adalah surat, telepon, surat kabar, majalah, radio, televisi, dan sebagainya. Bagian ketiga, fungsi komunikasi. Komunikasi sebagai proses penyampaian pesan dari satu orang kepada orang lain atau dari seorang komunikator kepada komunikan memiliki fungsi sebagai manusia. Fungsi komunikasi menurut Harold D. Laswell yang dikutip oleh Cangara 2008-59 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, manusia dapat mengontrol lingkungannya. Yang kedua, beradaptasi dengan lingkungan mereka berada. Yang ketiga, melakukan transformasi warisan sosial kepada generasi berikutnya. Dari berbagai fungsi yang dijelaskan oleh Laswell di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa melalui komunikasi kita dapat mengontrol dan beradaptasi dengan lingkungan di mana kita berada. Di samping itu juga, komunikasi dapat memberikan warisan kepada generasi-generasi kita selanjutnya. Yang keempat, gangguan komunikasi. Cangara 2008-153 mengemukakan bahwa terdapat 6 macam yang dapat mengganggu atau menghambat komunikasi itu sendiri. Di antaranya, yang pertama, gangguan teknis. Terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam komunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi yang ditransmisi melalui siaran mengalami kerusakan atau channel noise. Yang kedua, gangguan semantik dan psikologis. Gangguan semantik adalah gangguan yang disebabkan oleh kesalahan pada bahasa yang digunakan. Blake 1979. Gangguan semantik sering terjadi karena yang pertama, kata-kata yang digunakan terlalu banyak memakai jargon bahasa asing sehingga sulit dimengerti oleh khalayak tertentu. Yang kedua, bahasa yang digunakan pembicara berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh penerima. Yang ketiga, struktur bahasa yang digunakan tidak sebagaimana mestinya sehingga membingungkan penerima. Yang keempat, latar belakang budaya yang menyebabkan salah persepsi terhadap simbol-simbol bahasa yang digunakan. Yang ketiga, rintangan fisik. Rintangan fisik adalah rintangan yang disebabkan karena kondisi geografis, misalnya jarak yang jauh sehingga sulit dicapai, tidak adanya kantor pos, kantor telepon, jalur transportasi, atau semacamnya. Yang keempat, rintangan status, yaitu rintangan yang disebabkan karena jarak sosial di antara peserta komunikasi, misalnya perbedaan status antara senior dan junior atau atasan dan bawahan. Yang kelima, rintangan kerangka berpikir, adalah rintangan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak terhadap pesan yang digunakan dalam berkomunikasi. Yang keenam, rintangan budaya. Rintangan budaya adalah rintangan yang terjadi disebabkan karena adanya perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Bagian B, komunikasi pemasaran. Yang pertama, pengertian komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah salah satu scape yang menantang dan informasi internal atau perusahaan sampai dengan sistem pengambilan keputusan konsumen, termasuk di dalamnya pesan dan citra produk yang direpresentasikan oleh perusahaan kepada konsumen potensial maupun stakeholder lainnya. Kotler 2008. Menurut Somanagara 2008, komunikasi pemasaran adalah kegiatan pemasaran dengan menggunakan teknik-teknik komunikasi yang ditujukan untuk memberi informasi kepada orang banyak dengan harapan agar tujuan perusahaan tercapai, yaitu terjadinya peningkatan pendapatan atau laba sebagai hasil penambahan penggunaan jasa atau pembelian produk yang ditawarkan. Dalam Kennedy 2009-12, komunikasi pemasaran dapat juga dinyatakan sebagai kegiatan komunikasi yang ditujukan untuk menyampaikan pesan kepada konsumen dan pelanggan dengan menggunakan sejumlah media dan berbagai saluran yang dapat dipergunakan dengan harapan terjadinya 3 harapan perubahan, yaitu perubahan pengetahuan, perubahan sikap, dan perubahan tindakan yang dikehendaki. Bagian kedua, tujuan komunikasi pemasaran. Tujuan komunikasi pemasaran secara terintegrasi atau Integrated Marketing Communication yang disingkat IMC adalah meningkatkan ekuitas merek. Produk yang memiliki ekuitas merek yang relatif tinggi dibandingkan dengan produk-produk lain sejenis akan dengan mudah mengajak konsumen untuk mencoba produk yang ditawarkan. Setelah mencoba produk, konsumen akan menjadi pelanggan setia dengan melakukan pembelian kembali. Bahkan pelanggan setia yang ini secara sukarela akan merekomendasikan produk yang mereka beli kepada orang lain. Rangkuti 2009-59.
Di bagian ketiga, proses komunikasi pemasaran. Menurut Asail 1997, proses komunikasi pemasaran harus melalui 4 tahap, yaitu harus ada sumbernya, encoding, transmisi, dan decoding. Proses komunikasi pemasaran pertama kali datang dari sumber, bisa melalui tenaga pemasar. Terlebih dahulu harus menentukan tujuan dan positioning, sehingga pesan yang disampaikan menarik dan berbeda dari pesan yang sudah ada. Selanjutnya, pemasar menerjemahkan tujuan dan target konsumen dalam bentuk format pesan. Intinya adalah menciptakan pesan untuk mengkomunikasikan apa yang akan digunakan. Proses ini disebut decoding. Proses berikutnya adalah transmisi, yaitu proses menyampaikan pesan pada target konsumen melalui suatu media yang tepat, sesuai dengan karakteristik target market. Contohnya bisa melalui TV, radio, majalah, surat kabar, pameran, trend show, outdoor, indoor, brosur, dan sebagainya. Pesan yang disampaikan ini diharapkan dapat diterima konsumen. Apabila pesan ini sudah diterima konsumen, maka penerima akan memberikan respon yang disebut dengan decoding. Respon ini juga bersifat positif, negatif, dan netral. Selain itu, hambatan komunikasi harus juga dipertimbangkan dalam melakukan komunikasi pemasaran. Rangkuti 2009-60. Bagian C, bauran pemasaran. Keberhasilan suatu produk dalam mencapai tujuannya tak lepas dari strategi pemasaran yang dijalankannya. Setiap perusahaan membentuk suatu alat sebagai acuan untuk menjalankan strategi yang akan dirancangnya dalam menghadapi kondisi pasar. Bauran pemasaran ataupun marketing mix merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan oleh sebuah perusahaan dalam menyusun strategi pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah sejumlah variabel pemasaran yang terkendali dan digunakan oleh perusahaan sebagai alat ukur mencapai market share yang telah ditetapkan oleh pemasaran produk. Zaharuddin 2006-80. Definisi lain menurut Darmesta 2002-24 mengemukakan bahwa marketing mix adalah kombinasi dari 4 variabel atau yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yakni produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa bauran pemasaran ataupun marketing mix terdiri dari beberapa variabel, yaitu produk, struktur harga atau price, kegiatan promosi atau promotion, saluran distribusi atau place. Borden mengemukakan konsep marketing mix terdiri dari 12 elemen, yakni produk, planning, channel of distribution, physical handling, pricing, advertising, display, servicing, promotion, personal selling, packaging, fact finding, and analysis. Borden tidak mengatakan ke-12 elemen tersebut sebagai elemen mix. Kemudian, ke-12 elemen tersebut sebagai marketing mix. Kemudian, ke-12 kelompok tersebut dikelompokkan ulang dan menjadi lebih populer sebagai 4PS, yakni Product, Price, Promotion, and Place oleh McCarthy tahun 1964. Arif 2007-64. Bagian D, minat beli. Minat merupakan ketertarikan konsumen terhadap suatu produk dengan mencari informasi tambahan. Skiffman dan Kanuk 2004. Menurut Rizky dan Yasin 2014, minat yang timbul dalam diri pembeli seringkali berlawanan dengan kondisi keuangan yang dimiliki. Minat beli konsumen selalu terselubung dalam tiap diri individu yang mana tak seorang pun bisa tahu apa yang diinginkan dan diharapkan oleh konsumen. Menurut Nulufi dan Murtawingsi 2015, konsumen yang telah memiliki sifat positif terhadap suatu merek akan menimbulkan minat pembelian terhadap produk atau merek tersebut. Bagian E, kerangka berpikir. Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar dari pemikiran dari peneliti yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi, dan telaah kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil, atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Kerangka berpikir dapat disajikan dengan bagian yang menunjukkan alur pikir peneliti serta ketertarikan antar variabel yang diteliti. Bagian tersebut disebut juga dengan nama paradigm atau model penelitian. Ridwan 2009-34. Kerangka pemikiran pada penelitian dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Yang pertama, PT Karya Megareski. Yang selanjutnya akan dipasarkan oleh strategi komunikasi pemasaran, di mana strategi komunikasi pemasaran harus memperhatikan 4 aspek. Yang pertama yaitu produk strategi, yang di dalamnya terdapat kualitas, merek, kemasan dan label, siklus hidup, dan garansi. Yang kedua, aspek price strategy, yang di dalamnya termasuk harga promosi, potongan harga, dan diskriminasi harga. Aspek ketiga yaitu place strategy, yang di dalamnya terdapat saluran 0 tingkat, saluran 1 tingkat, saluran 2 tingkat, dan saluran 3 tingkat. Aspek keempat yaitu promotion strategi, yang di dalamnya terdapat periklanan, penjualan personal, promosi penjualan, publisitas, dan humas. Yang keempat aspek ini akan berdampak pada minat konsumen.